Babi dimakan muslim haram, uang dimakan muslim haram enggak? Itu saya tanyakan dulu, Bang. Haram. 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 Oh, ku tanya dulu, Abang. Saya tanya dulu, Abang. Saya tanya dulu, Bang. Maaf ya, Bang ya. Ya. Nah, yang membuat lebih banyak korupsi di Indonesia agama apa, Bang? Ku tanya dulu, Abang Kristen. dulu. Kristen. Di mana, Pak? Salah, Abang. Kok salah? Semangat malam, saudara sejati Kristen. Tema menarik untuk kita bahas. Anda tema apa nih? Kristen Apa bukti Kristen? antikristus. Siapa bilang Kristen antikristus? Ya, Justru kebalik tuh judulmu. Yang antikristus itu yang tidak percaya Yesus turun menjadi manusia, itu antikristus. oke, baik. Yang tidak percaya Tuhan menjadi manusia, Buka kamera silakan. Aduh, kamu ini gimana? Buka kameranya boleh. Bingung sendiri kamu. Oke, kita diskusi, Bang. Oke, baik. Saya mulai ya. Boleh? Halo. Bisa dengarkan suara saya? Bisa, ayo. Ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, kita ambil aja di kitab Yohanes yang tadi siang. Dalam kitab Yohanes 11, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus berupaya melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu untuk menyalibkan Yesus. Nah, puncak daripada orang yang tidak percaya atau orang yang merupakan antikristus itu adalah menyalibkan Yesus. Saya ingin bertanya kepada saudara, orang yang menyalib Yesus itu antikristus atau pengikut Kristus? Silakan. Yang menyalip Yesus itu kan Romawi. You know? Antikristus atau pengikut Kristus? Dibilang antikristus juga bukan. Yang antikristus yang menolak Yesus turun menjadi manusia itu antikristus menurut Alkitab. Oke. Jadi yang menyalip Yesus itu orang Romawi. Jadi yang menyalip, yang menginginkan. Ini kan bingung kamu. Yang menginginkan. Sorry, saya harus uraikan dari nol berarti. Yang menginginkan terjadinya penyaliban itu orang yang anti Kristus atau pengikut Kristus. Dia menginginkan penyaliban terjadi. Yang menginginkan itu Yahudi, Bang, bukan orang Kristen. Aduh, salah sasaran nih pertanyaanmu, Bang Suma. Anda di bawah, nggak layak. Loh, kok Anda di bawah? Nggak layak diskusi sama aku. Semua kalimat atau kata yang keluar tujuanmu hanya nipu diri kau sendiri. Itu idiot. Idiot itu namanya. Belum apa-apa sudah blow on. Silakan saudara non-muslim lainnya. Cocok dia dengan nama Kristen sejati. Pas banget. Nipu diri sendiri. Kasih sayang. Thank you sahabat Mel. Mana men mau di TF? Betulnya ku tunggu. Ku kira ada mau di TF kan kak. Katanya saya mau ditransfer. Mama Pinai senjanji Lama aku transfer kemarin. Mana pendetamu? Kok janji mau datang pendetamu? Mana? Nggak ada persembahan, sudah dicuri kosong. Masa? Jadi gerejamu dibongkar sama siapa? KTF saya dulu. Saya pusing ini, udah kalian KTF. Maksudnya TF apa? Minta sama pendeta. Nah kamu kan udah jemput saya.
Apa? Kau udah janji saya. Kau bilang DM. Harus Janji ada apa DM. itu? Kamu mau kirim saya Kirimin apa? 100. Kamu bilang mau kirim. Astagfirullahaladzim. Mimpi kau ini. Kamu janji saya. Aku udah DM kamu nggak balas. Janji apa? Kirim dulu bang. Gangguan. Apa? Yang kamu janjikan 100. DM ke ini, ke Edis. Kamu kan janji, jadi aku DM ke kamu, kok gak dibalas? Ide lalena tante. Anak cuntili. Pak Yabo. Ngapa nak keseng janji kau? Pengorok. Mana meja itu ya? Ih. 50 mau. Tuh acu. 50 mau. Lalena tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, orang gila itu bang. Topong renjo. Enjo mi. Ngapa nekul? Iya, pernah masuk di liveku selalu bicara kotor. Papa di sini, masuk paling di sini. Nabi lembing pusuk aku janji beng. Iya, jami mati-mati kan dah. Semangat kan dah berjuang. Oke, thank you. Siap. Iya, ya. Sehat semua. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Halo, semangat malam. Saudara Arman. Katolik Protestan. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan. Bon. Halo. Halo. Iya, Katolik Protestan. Islam. Halo. Semangat malam, Saudara Husaifa. Halo. Assalamualaikum Ustazi. Ya. Waalaikumsalam. Langit itu garing. Halo, semangat malam. Katolik Protestan. Katolik ya. Cuma Suaranya, awam bang, bukan Dabling. doubling ya. Oke, tunggu ya. Iya. Matikan ini HP-nya satu. Oke, sudah. Udah ya. Buka kameranya, silakan kita diskusi. Masih doubling. Tunggu, saya lagi pakai baju dulu. Oke. Masih doubling kan? Masih. Oke, aman. Cek. Masih lagi tadi sudah bagus. Silakan saudara-saudara non-muslim, kita diskusi yang baik-baik aja ya. Silakan. Halo. Ya, halo, selamat malam bang. Malam juga bang. Iya, saya kan orang awam sih dalam hal beragama atau ini yang tidak terlalu. Bukan berarti saya orang yang fasih dalam belajar ini Alkitab, cuman pengenalan iman saja dengan pengalaman iman gitu. Oke. Jadi satu yang begini, Bang Suma ini kan luar biasa, orang luar biasa yang selalu berbicara tentang iman Katolik, bahkan iman Kristen, Protestan dalam media sosial kan. Iya. Dan selalu saya saksikan begitu ya, bersama dengan apologet Katolik begitu. Satu yang kedua ya, saya masuk di room ini cukup bangga karena room besar kan, yang disaksikan oleh 5.000 penonton gitu Bang.
Oke. Oke. Ya itu aja bang. Iya. Abang apa tadi? Katolik Protestan abang nih? Katolik bang, Katolik. Katolik berarti ya. Iya. Nah ini ada tema saya terkait dengan apa bukti kalau Katolik itu adalah antikristus atau Kristen. Saya tidak bisa buktikan itu bang, bahwa Katolik itu antikristus. Sebenarnya mudah untuk membuktikan. Pertama kita lihat dalil di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ya. Di TK Silakan bang baca karena kebetulan juga tidak ada siap ke Alkitab juga di sini. Oke, di situ dikatakan gini. Banyak orang yang melayat Maria dan menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Lalu ada yang pergi kepada orang Farisi, menceritakan kepada orang-orang Farisi ini apa yang mereka saksikan terhadap mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Lalu imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan kemudian mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab kalau kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Kalau itu sampai terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar tahun itu juga berkata, kamu tidak insaf dan kamu tidak mengerti bahwa lebih berguna satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam besar tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu dan untuk mengumpulkan domba-domba yang sudah bercerai-berai. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi mereka tidak mau Yesus itu banyak yang percaya. Maka sepakat mereka membunuh. Nah, yang sepakat membunuh Yesus ini adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi, mahkamah agama, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang anti terhadap Kristus. Apa ending daripada pekerjaan mereka anti terhadap Kristus ini? Penyaliban. Jadi salib itu adalah simbol antikristus. Karena orang-orang yang membenci Kristus melakukan upaya untuk membunuh Kristus ini dengan cara menyalibkan. Dan konon berhasil. Berarti salib adalah keberhasilan antikristus membunuh Kristus. Anehnya, penyaliban justru salibnya dipakai oleh Katolik sebagai lambang kemenangan. Padahal itu adalah lambang kemenangan antikristus. Seperti itu bang, yang ingin saya uraikan, bahwasanya Katolik mengambil salib sebagai lambang keselamatan, justru itu adalah puncak daripada pembangkangan antikristus kepada Kristus. Silakan. Suaranya ini bang, mic-nya terkunci. Ya oke, terima kasih bang. Kalau saya memahami bahwa ayat itu penyaliban yang dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu karena bertentangan dengan ajaran Yahudi pada waktu itu. Ya, sebelum turunnya Yesus itu kan sebagai perjanjian baru, ya toh. Sementara orang Yahudi itu tetap menjalankan tradisi serta
Alkitab, bukan Alkitab, kitab suci yang mereka jalankan, yang dibawakan oleh Musa. Nah, terus pada zaman itu juga Romawi yang memegang kuasa di sana, sehingga hukum yang berlaku itu adalah penyaliban, salib sebagai penyaliban itu. Karena itu terbawa oleh hukum Romawi. Andaikan hukum atau di Israel pada waktu itu dikuasai oleh bangsa Arab, mungkin hukum yang berlaku pada waktu itu adalah rajam, ya kan? Nah, kenapa kita berbicara tentang penyaliban? Karena memang itulah peristiwa kedatangan anak manusia. Dia harus menyelesaikan semua apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di bumi ini untuk memberitakan kebenaran itu. Itu yang saya tahu. Terus penyaliban itu sebagai lambang bahwa bukan lambang, sebagai penebusan, di mana di atas kayu salib itu Yesus mengatakan bahwa sudah selesai. Bahkan peristiwa di atas kayu salib itu banyak hal-hal yang terjadi, termasuk terjadinya gempa bumi, kegelapan, itu yang tertulis di dalam kitab suci Perjanjian Baru yang disaksikan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Nah, ketika Bang Suma yang selama ini sangat luar biasa menjelaskan Alkitab orang Katolik, ya, memahami bahwa penyaliban itu sebagai antikristus, memang betul kalau itu menurut orang Yahudi. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, penyaliban itu adalah sebagai tanda penebusan umat manusia bagi orang yang percaya kepada Dia. Jadi nanti mungkin Bang Suma katakan, kok bisanya salib menjadi titik akhir dari penebusan itu? Karena di atas kayu salib itu terakhir Yesus sebelum menghembuskan nafasnya, Dia katakan bahwa sudah selesai. Dalam arti dalam pemberitaan kebenarannya, pewartaannya sudah selesai. Yang memang sekarang sudah dilanjutkan oleh dilanjutkan oleh para rasul, setelah itu para rasul, dan sekarang dilanjuti oleh bapak-bapak gereja, dan sampai sekarang itu yang diwartakan sampai sekarang, yang dikenali orang Katolik itu. Bermula dari Paus pertama Petrus itu. Jadi kalau dikatakan bahwa ini kita diskusi saja ya. Kalau kita mau hanya katakan bahwa penyaliban itu adalah antikristus yang dipercaya oleh orang Katolik, saya pikir bahwa bagi saya bahwa pemahaman itu sangat dangkal. Jadi begitu, Bang. Oke. Yang menyalib Yesus menurut Anda antikristus atau percaya Kristus? Iya, kalau saya itu, Bang, yang menyalib Yesus itu adalah antikristus. Bagus. Nah, karena yang menyalib Yesus pada waktu itu adalah orang Yahudi yang tidak menerima pemberitaan kebenaran Yesus itu. Ya. Nah, yang sebagai pelaku yang menegakkan hukum pada waktu itu adalah orang Romawi, karena berada di dalam hukum Romawi pada waktu itu. Nah, benar, Bang, kalau kita bilang bahwa orang Yahudi itu antikristus, betul, karena memang mereka tidak mau menerima pemberitaan yang dibawakan Yesus, termasuk ketika Yesus melakukan mujizat di kolam Siloam pada hari Sabat pada waktu itu, mereka menentang hal itu. Mereka anti terhadap Yesus pada waktu itu, di mana bahwa tidak boleh ada orang yang melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Mereka anti. Yang kedua, mereka anti terhadap Kristus pada waktu itu, Yesus Kristus pada waktu itu, pada saat Yesus memetik gandum bersama para muridnya. Yang ketiga, Yesus mengatakan dirinya bahwa aku adalah anak Allah. Nah, memang mereka tidak terima, mereka anti dalam hal apa yang dilakukan oleh Yesus, dan mereka tidak percaya. Anda katakan benar bahwa orang Yahudi adalah antikristus, begitu. Sementara
dalam pemahaman orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itulah dia datang sebagai juru selamat. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Nah, itu yang itu baik, saya minta maaf kalau memang ada di luar dari pemahamannya Bang Suma di situ. Tapi saya memahaminya sebagai saya orang Katolik. Mungkin itu pemahamannya saya. Baik. Jadi penyaliban ini dilakukan oleh antikristus. Nah, berarti ketika antikristus berupaya membunuh Yesus, berhasil mereka. Berarti penyaliban ini adalah kemenangan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Betul. Salib adalah karya dari orang-orang yang tidak percaya. Salib adalah karya antikristus. Pertanyaannya, kenapa Kristen justru menjadikan kemenangan antikristus ini sebagai lambang agama? Itu pertanyaannya. Kenapa Kristen menerima salib sebagai keselamatan? Sedangkan andai saja seluruh Yahudi percaya kepada Yesus, penyaliban itu nggak ada. Andai saja Yahudi seluruhnya percaya Yesus, menerima Yesus, maka penyaliban itu tidak ada. Nah, kalau penyaliban itu tidak ada, lalu cara Kristen selamat gimana? Berarti orang Kristen ini harus berterima kasih kepada antikristus. Sebab berkat mereka anti terhadap Kristus terjadi penyaliban. Akibat penyaliban, dosa Kristen dihapuskan, ditebuskan. Berarti antikristus itu adalah pahlawan bagi Kristen Katolik. Sebab andai saja mereka tidak anti kepada Kristus, tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada penghapusan dosa untuk orang-orang Katolik. Kalau tidak ada penghapusan dosa untuk orang-orang Katolik, ya orang Katolik masuk neraka. Berarti antikristus itu adalah pahlawannya orang-orang Katolik. Tanpa mereka tidak ada penyaliban. Tanpa penyaliban, Katolik tidak selamat. Silakan. Ya, terima kasih. Yang perlu digarisbawahi tadi apa yang saya katakan, bahwa pemberitaan Yesus pada saat kedatangan Yesus ke dunia, dia memberitakan kerajaan Allah. Itu. Tetapi pemberitaannya ini tidak diterima oleh orang Yahudi pada waktu itu. Ya toh? Karena bertentangan dengan ajaran orang Yahudi pada waktu itu. Di mana di situ bertentangan dengan hukum Taurat, hukum sabur, atau hukum-hukum yang memang tertulis dalam kitab Kejadian, Keluaran, termasuk di Imamat dan lain sebagainya, di kitab kitab Bilangan, Ulangan dan lain sebagainya. Di situ tertulis semua mengenai tentang hukum-hukum orang Yahudi. Sementara kedatangan Yesus ini adalah dia membawa hukum baru. Makanya dikatakan bahwa Yesus adalah sebagai membawa perjanjian baru itu untuk menghubungkan kembali antara manusia dengan Allah. Dialah sebagai penghubung antara manusia dengan Allah, supaya hukum yang tidak berlaku diubah. Contoh, hukum yang pertama, hukum yang terutama, kasihilah Allah Tuhanmu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap dan bla bla bla. Nah, yang kedua, hukum yang kedua yang paling dia tekankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, itu di hukum Tauratnya. Sementara ketika hukum Yesus datang, dia merubah hukum itu. Bukan merubah, melengkapi hukum itu. Dia katakan apa?
minta maaf ya, bukan merubah tapi melengkapi hukum itu. Yesus katakan apa? Kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah musuhmu. Dari sinilah orang Yahudi tidak menerima terhadap, mereka menganggap bahwa ini adalah ajaran baru yang bertolak belakang dengan hukum mereka atau ajaran mereka pada waktu mulai dari awal mereka mengenal Allah sampai kedatangan anak manusia itu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Abang Suma kalau mengatakan tadi bahwa penyaliban itu adalah sebagai antikristus, karena memang yang disalib itu adalah orang yang tidak suka dengan Yesus. Betul itu. Betul. Tapi itu orang Yahudi yang bertentangan dengan ajarannya mereka orang Yahudi pada waktu itu. Tuh. Jadi saya tidak tahu nanti bagaimana Abang Suma mengatakan. Nah, ketika Abang Suma katakan, loh, ketika kamu tahu, orang Katolik tahu bahwa penyaliban itu adalah antikristus yang dilakukan oleh orang Yahudi, kenapa mesti kamu tidak percaya? Kenapa kamu percaya dengan penyaliban itu? Ya tuh, kan tadi Bang Suma mempertanyakan itu. Kenapa orang Katolik memakai salib itu yang sebenarnya bahwa yang menyalibkan dia itu adalah antikristus atau anti kepada Yesus Kristus? Ya toh? Pertanyaannya Bang Suma tadi di situ. Tetapi hal yang perlu diingatkan bahwa Yesus datang, kami yang percaya ini Bang, Yesus datang itu untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan cara? Dengan cara menggenapi seluruh, sebelum kedatangan dia menggenapi seluruhnya, yaitu penderitaannya mulai dari bahkan bertentangan dengan hukum-hukum orang hukum-hukum orang Yahudi pada waktu itu. Itu. Nah, berarti antikristus ini pahlawan kan? Bukan dikatakan pahlawan. Bagaimana mau menggenapi? Bagaimana menggenapi? Mereka bukan bagaimana mau menggenapi? Kalau kita dikatakan pahlawan itu Bang, berarti mereka memperjuangkan sendiri penyaliban itu. Mereka pelakunya, bahwa mereka juga yang disalibkan. Ya kan? Ya, enggak sama dong. Seperti Sudirman, dia memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan negara Indonesia ini. Yang sama menyalib juga Yesus Sultan ini apa Hasanuddin. Ya yang kan? menyalib ini antikristus katanya kan? Sementara penyaliban ini adalah penggenapan. Akibat penggenapan menyelamatkan dunia. Berarti sebenarnya yang pahlawan penyelamat di sini bukanlah Yesus, tapi penyelamat dunia adalah si antikristus. Kenapa jadi dibalik? Tanpa antikristus dunia tidak selamat. Tanpa antikristus Katolik tidak selamat. Coba kalau mereka tidak menyalib Yesus, apa yang digenapi? Bukankah penyaliban itu penggenapan? Sementara yang menyalib adalah orang-orang yang tidak percaya, alias antikristus. Berarti antikristus ini adalah pahlawannya Katolik. Coba Anda lihat narasi yang saya bangun berdasarkan Yohanes 11. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Lalu bagaimana dong? Nah, kalau kita biarkan semakin banyak orang percaya, maka bangsa kita akan dirampas oleh Roma. Jadi gimana? Bunuh dia. Oke? Jadi orang-orang yang menyalib Yesus tidak menginginkan orang percaya kepada Yesus. Ingat Bang, Yohanes 3:16. Siapa yang percaya kepada anakku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya, siapa yang tidak percaya anakku, maka dia akan mati di dalam dosanya. Nah, siapa yang tidak percaya anakku ini? Yang menyalib Yesus. Berarti yang menyalib anakku adalah orang yang binasa. Lalu kenapa Katolik menjadikan pekerjaan orang-orang binasa ini sebagai simbol keselamatan? Malah mengatakan pekerjaan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus
itu adalah penggenapan untuk menyelamatkan dunia. Ini kok dibalik-balik? Kenapa justru hal yang dibenci Tuhan dijadikan sebagai simbol keselamatan dunia? Itulah bukti Katolik ini adalah pengikut antikristus. Karena kenapa? Anda percaya terhadap karya mereka. Anda percaya terhadap ketidakpercayaan mereka kepada Kristus. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Anda menerima upah dari pekerjaan antikristus. Sekarang siapa yang menerima pekerjaan antikristus ini sebagai hadiah? Ya orang Katolik. Jadi orang Katolik itu harus berterima kasih. Wahai kalian antikristus, terima kasih. Berkat kalian menyalibkan Kristus, kami orang-orang Katolik dosanya ditebus. Kalau Anda mengatakan itu penggenapan, katanya narasinya dirubah. Wahai kalian anti-antikristus, berkat kalian penggenapan dosa waris terpenuhi. Terima kasih engkau telah membunuh Kristus sehingga dosa kami ditebus. Kan itu poinnya. Kalau Anda mengatakan kasih kepada Tuhan, maka antikristus ini harus percaya kepada Yesus. Dengan kasih kepada Tuhan mereka percaya kepada Yesus, tidak ada penyaliban. Dengan tidak ada penyaliban, Katolik seibarat ikan yang ketinggalan air. Tidak bisa selamat Katolik. Tidak ada antikristus berkarya. Maka penolongnya adalah antikristus, bukan Kristus. Kristus turun ke bumi hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya Bani Israel. Akibat disalib oleh antikristus, hari ketiga dia keluar baru mengatakan apa? Pergilah ke Romawi, pergilah ke Athena, pergilah ke Indonesia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Sebelum disalib oleh antikristus, dia hanya berkata apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadi dalam hal ini juru selamatnya Katolik itu bukan Yesus. Juru selamat Katolik itu adalah antikristus alias iblis. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, muridnya orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang itu mana? Katolik. Katolik menyesatkan yang mana? Protestan. Protestan menyesatkan yang mana? Pantekosta, Advent, Saksi Yehova, Mesianik, Ortodoks. Itulah semua mereka yang menerima penyaliban karya antikristus sebagai orang-orang yang disesatkan oleh antikristus itu sendiri. Jangan diputar bang, jangan diputar. Yesus bukanlah pahlawan untuk Katolik, bukan. Yesus itu hanya untuk Bani Israel toh. Tapi seketika antikristus berkarya, masuklah Yesus dalam salib, disaliblah dia, hari Minggu bangkit dari kubur, disitulah baru dia berkata, pergilah ke Romawi, jadikan seluruh orang Romawi menjadi muridku. Tanpa antikristus menyalib, Yesus tidak disalib. Tanpa disalib, Yesus tidak dikubur. Tanpa dikubur, Yesus tidak bangkit. Tanpa bangkit, Katolik tidak selamat. Coba andai saja tidak ada antikristus, Yesus tidak disalib, Yesus tidak bangkit dari kubur, Yesus tidak mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Yang berlaku Matius 10:5-6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel, cucu Yakub. Katolik harus jujur mengakui bahwa sebenarnya juru selamat Katolik adalah si antikristus tersebut. Silakan. Iya, segitu dangkalnya bang, pemahamannya kita itu tentang penyaliban itu sampai kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan pahlawannya orang Katolik. Tapi yang sebenarnya adalah yang menjadi pahlawannya antikristus, segitu dangkalnya begitu. Artinya tidak tahu nanti bagaimana pemahamannya kita, menyangkut pemahamannya saya bahwa penyaliban itu adalah
sebagai tanda bahwa sebagai tanda bahwa Yesus menyelesaikan pekerjaannya untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu. Jadi Berarti pahlawan, berarti antikristus pahlawan dong. bukan Nah, pahlawan. gimana ceritanya? Bagaimana Yesus menyelamatkan? Abang, tanpa begini disalib? abang. Permisi Bang Suma. Kalau dikatakan bahwa yang antikristus itu pahlawan, saya hanya mau katakan begini tadi, bahwa yang menyalibkan Yesus itu adalah orang atau orang Israel yang tidak menerima, dengar dulu Bang, yang tidak menerima terhadap keberadaan Yesus atau pemberitaan Yesus di Israel pada waktu itu. Tidak Ya. percaya. Tidak percaya. Beda, bukan beda percayanya, tetapi ada Tidak percaya. beberapa penggenapan yang harus dia lakukan. Itu. Ya. Bagaimana bisa Jadi- menggenapi kalau tidak ada antikristus, Bang? Caranya gimana? Iya, caranya begini Bang. Bukan Caranya bunuh diri. Caranya begini. Bunuh Yesus diri. datang itu membawa misinya sendiri, sementara orang Israel itu mempunyai hukumnya sendiri. Hukum Yesus sendiri dia bawa, dan hukumnya orang Israel itu mereka bawa sendiri. Iya. Yesus Walaupun menyelamatkan Yesus dengan cara itu apa? adalah orang Yahudi, tetap dari keturunan Israel secara manusiawinya, tetapi kealahannya dia, keilahiannya dia membawa hukumnya tersendiri, dia membawa pemberitaannya. Begitu. Begini aja, Bang. Begini aja. Katolik selamat karena apa? Karena pemberitaan Yesus. Pemberitaan yang mana? Kebenarannya mulai dari Injil Yohanes, pokoknya semua apa yang dia beritakan. Tidak hanya penyaliban, begini Bang, keselamatan itu tidak hanya terakhir di kayu salib. Makanya Yesus katakan, barang siapa yang tidak mengaku bahwa dia adalah anak Allah, artinya dia penyesat. Jadi banyak hal lain yang dia sampaikan. Makanya kita dengan cara apa kita mengakui bahwa Yesus itu sebagai penyelamat, ya itu Katolik tadi. ini selamat karena apa? Apakah Katolik itu begini? Saya tanya balik dulu Bang. Apakah Katolik itu hanya dibenarkan karena peristiwa penyaliban? Lalu peristiwa apa? Yesus tidak pernah mengajar non-Yahudi loh. Yesus tidak pernah mengatakan aku diutus untuk orang Katolik. Nanti itu muncul Bang di Matius 28 nomor 9 setelah penyaliban. Keluar dari kubur. Lalu dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu karena apa? Karena keluar dari kubur, bukan? Sebelumnya dia mengatakan apa? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lagian juga kalian kan tidak melakukan hukum Torah. Kenapa kalian tidak melakukan hukum Torah? Karena konon ceritanya Yesus sudah menebus kalian dari kutuk Torah dengan cara mati disalib. Terkutuk dia disalib karena kalian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita di sini siapa? Katolik. Dengan jalan apa? Dengan jalan disalib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Untuk siapa Yesus terkutuk? Ya untuk kalian. Tanpa disalib, gimana kalian mau selamat? Iya benar. Caranya benar. Begini. Terkadang Bang Suma itu menyampaikan itu hal yang benar, tapi terkadang menyampaikan hal-hal yang ini gitu loh. Jadi enggak, Katolik ini selamat tidak karena pernah apa, memahami. Bang? Begini Bang, permisi saja. Katolik saya lihat selamat bahwa karena nanti ke apa? depannya Bang Suma ini orang yang jenius dengan apologet Katolik sajalah nanti ke depannya. Ya, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi saya yakin nanti itu akan Silakan, karena yang hadirkan, saya Bang. lihat begini, dari apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Bang Suma itu terkadang masuknya benar gitu loh.
Iya. Nah, enggak, Katolik selamat karena apa? Itu dulu. Ya, apa ya, sudah Bang Suma sudah jelaskan tadi itu. Orang Yahudi selamat karena taat kepada Torah. Orang Katolik selamat karena apa? Ya, taat kepada perintah Yesus itu. Perintah Ajaran mana? Yesus itu. Ajaran yang mana? Ajaran Banyak yang mana? sekali, Bang. Kenapa Banyak kalau sekali, tidak Bang. cukup waktu? Yang Tidak cukup mana? waktu Yang kalau kita mau Ya, mulai lagi yang dari mana? kitab Yohanes, mulai dari Yang mana kitab yang Katolik banyak sekarang sekali, peragakan Bang, itu yang ajaran berasal dari perintah Yesus. Markus, surat-suratnya Ibadah Minggu apa, bukan banyak perintah sekali. Yesus. Tidak bersunat bukan perintah Yesus. Natalan bukan perintah Yesus. Percaya pastor bukan perintah Yesus. Percaya kemudian Oh, pendeta jangan bukan kita ambil dulu ajaran. sisi-sisi lain itu, Bang. Enggak, kan Anda mengatakan banyak sekali. Begini, jangan dulu. Seluruh Kalau ajaran kita Katolik mau itu tidak katakan pernah itu, diajarkan Bang, oleh Yesus. Begini, Bang, saya ini bukan pastor ya. Saya sudah mengaku dari awal tadi, saya ini kaum awam. Tapi saya hanya mengatakan bahwa apa yang saya katakan berdasarkan apa yang menjadi pengalaman iman saya. Tetapi kalau kita mau terlalu melenceng jauh, di dalam gereja Katolik itu mempunyai 3 pilar iman. Bang Suma sudah tahu itu. Ya toh? Jadi tidak perlu saya jelaskan, dan kalau saya karena saya juga orang awam ya, Bang Suma mungkin sudah tahu bagaimana doktrin dan dogma kekatolikan itu ya. Nah, tetapi yang perlu kita diskusikan tadi ini malam bahwa ada yang apa yang Bang Suma tuliskan di atas itu, apa buktinya Kristen itu anti Kristus. Tapi kalau kita mau mengambang ke sana, tidak cukup waktu kita untuk 2 bulan, 4 bulan, bahkan 1 tahun untuk mengupas tuntas mengenai itu. Itu begitu, Bang. Oke, saya kira cukup, Abang. Oke, terima kasih Bang Suma diskusinya. Terima kasih, saudara. Siap. Mudah-mudahan nanti Bang Suma bisa juga bisa berdiskusi dengan orang yang lebih ini dari kita Katolik, seperti Baik. pastor-pastor yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi saya perlu Iya. jelaskan juga, tidak perlu juga kita mau cari pastor, karena setiap pastor itu punya bidang-bidangnya, atau punya imam, setiap imam itu punya bidang-bidangnya sendiri. Ada yang memang bidang hukum, bidang Kok bisa turun? Ada yang turunin ya. Silakan pastornya abang tadi naik. Pastornya abang kita yang tadi silakan naik. Halo Salome, semangat malam. Salome, semangat malam. Halo. Halo. Kawan, suara saya kecil ya? Enggak kan? Udah besar kan? Oke. Silakan yang lain ajukan permintaan. Ehonya. Cek. Oke. Halo, semangat malam. Halo. Lucu kan, kalau ada ehonya lucu. Peka telinga saya. 1, 2. Cek 1, 2 tes mic. Oke. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Tidak nyangkut. Udah lama berarti. Orang ini lagi tidak ada ilmu. Halo, semangat semalam. Semangat malam, Bang Juma. Malam juga abang. Dari tadi ku dengarkan Bang Juma ini ngaur lah terus menjelaskan ini. Kayak mana ya Bang Juma? Buka kamera silakan biar saya terapi lagi. Silakan Bang.
Halo, Ya. Bang Juma yang ganteng. Ya, siap. Gimana Bang? Berjanji dulu kita, abang kan Islam pembawa damai. Ya. Jangan abang suka-suka hati menurunkan orang. Aku Ya, pun Bang. nanti akan turun dengan damai, sopan dan santun. Kalau sudah tidak ada nilai edukasinya, untuk apa bertahan? Kenapa nggak ada nilai tadi itu? Ya. Abang nggak bisa. Kok nggak bisa? Dari tadi bang, dari tadi ku dengarkan abang menjelaskan tema abang ini semua ngaur karena Oke, temanya oke. ngaur, Baik, kan begitu. baik. Kalau begitu, salib itu karya orang percaya atau antikristus? Ngapain bahas salib? Tema abang lah bahas. Tema abang ini loh. Ya ini, apa bukti Kristen itu antikristus? Saya mau tanya, Kristen itu artinya apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Antikris itu artinya apa? Antikristus itu adalah yang mengaku pengikut Kristus tetapi tidak menjalankan perintah Kristus. Dari mana dapat abang arti itu? Fakta di lapangan. Arti antikristus saja udah salah abang. Makanya aku bilang Antikristus. perbaiki dulu Antikristus. tema itu. Antikristus Yohanes 1 Yohanes 1 nomor 2, 1 Yohanes 4 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, coba. nomor 6. Coba baca apa arti antikristus. Oke, Abang makanya aku bilang perbaiki temamu maka abang bisa menjawab. Ini tema udah salah. Bagaimana abang menjabarkan yang benar? bukti antikristus itu ada di Kristen. Apa antikristus saya bilang? Bukan bukti. Antikristus adalah orang yang tidak mengaku bahwa Tadi abang bukan itu abang bilang artinya. Ya, berarti, coba abang berarti saya jujur sudah dong. Abang berarti jujur. saya sudah jawab. Kenapa kau tanya lagi? Itulah artinya Anda idiot. Kok kasar? Sopan lah kita main. Enggak ada sopan bagi orang idiot kalau so intelektual. Kamu yang idiot. Temamu aja udah idiot. Udah salah. Apa tema saya? Nih, itu. Apa? Coba baca abang. Apa bukti Kristen itu adalah antikristus? Kristen antikristus. Mana bisa ini menjadi tema? Kristen aja artinya pengikut Kristus. Bagaimana dia menjadi antikris? Sedangkan antikris aja adalah orang yang tidak mengakui Yesus sebagai yang sudah pernah sebagai manusia. Di mana itu adalah orang tertulis? yang tidak mengakui Kristus. Di mana itu tertulis? Kok di mana? 1 Yohanes tadi, abang bilang. Di mana? Di mana? 1 Yohanes. Di mana? Loh, 1 Yohanes pasal 2. Paten kali abang ini. Paten kali. Makanya tadi ku bilang bang, biar abang dikagumi pengikutmu, orang yang berintelek, perbaiki dulu temanya. Saudara nggak malu depan orang banyak. Coba dulu abang saya tanya, ngapainlah abang bahas yang tidak abang ngerti? Saya tanya dulu. Saya pakar. Pakar apa? Pakar Bible. Membuat tema aja udah ngaur. Bibelmu Tidak aja ngaur. perjanjian baru. Bibelmu tengok dulu Bibel yang kau tunjukkan itu. Bibel apa itu? Itu tidak ngaur. Kok tidak ngaur gimana? Apa bukti Kristen itu antikristus? Saya sedang ingin menjelaskan bahwa Kristen sebenarnya bukanlah pengikut Kristus, tapi antikristus. Bang, itu sebabnya saya naik lagi karena dari tadi saya udah dengarkan abang menjabarkan ngaur. Apa sebabnya? Tema abang aja udah ngaur, maka menjabarkan pun pasti ngaur. Makanya saya bilang perbaiki dulu tema abang, baru jabarkan, itu baru benar. Dari tadi abang ngaur. Apa antikristus? Ya udah dibilang Kristen. Anda ke gereja colok pantat pendeta, jangan di sini. Cari gereja yang kira-kira lubang pantat pendetanya itu agak sempit. Masukkan tanganmu. Setelah tanganmu ku cabut, jilat sampai bersih. Biar otakmu waras.
Kalau masih level anak TK, jangan kau naik sini. Apa bukti Kristen itu antikristus? Memang Kristen itu pengikut Kristus, katanya. Tapi justru mereka menyelimuti diri mereka dengan kata Kristus itu untuk menyembunyikan identitas. Padahal sebenarnya dialah anti itu. Halo, semangat malam. Ya, semangat malam juga. Katolik, Protestan, Islam. oh, semangat. Anda kena blokir. Biar kamu lari, kena kau. Mampus. Kau tidak akan muncul lagi di sini. Di Komalku kau tidak akan muncul lagi. Udah kau naik pakai tertawa lagi kau kecap. Bang Suma kejam kali, nggak ada cerita. Kalau orang idiot harus diblokir. Bisa jadi kau itu oten. Aku Islam. Ya udahlah, kena lah itu. Silakan non muslim yang lain silakan. Jangan kayak pengisap pantat tadi. Orang idiot. Gayanya aja selangit. Otak gak cukup seupil. Makasih teman-teman yang sudah mendoakan doa yang sama buat kalian semua. Semangat malam. Malam. Kristen, Katolik. Kristen. Baik, buka kamera bang, kita diskusi. Tapi tolong pakai otak ya. Jangan kayak tadi itu kayak kambing diajak diskusi. Kalau Kambing, kamu sorry. pakai apa pantat? Kayak monyet tadi itu. Kalau kamu Buka kamera. Buka kamera, silakan kita diskusi. kau colok itu pantat ustadmu. Buka kamera, jangan ikut-ikutan. Buka Colok kamera. itu pantat ustad. Sudah Anda dibawa. Anda belum bernarasi apa-apa. Oh, sudah. Cuman kesakitan hati aja kau pelihara. Hadapi saya dengan ilmu, ku bilang. Tak ada ustadku yang membodohi aku. Ustadku semua pintar, cerdas. Kalian itu yang dibodohi. Semangat malam. Malam. Halo. Katolik, Protestan. Protestan. Buka kameranya, silakan. Ayo. Masalah generasi. Semangat malam. Halo, saudara binatang, selamat malam. Selamat malam. Halo. Semangat malam. Buka masker. Buka kamera silakan. Buka maskermu. Udah, saya blokir ya. Kalau nggak ada nyali jangan naik komal. Bikin malu Kristen, mending kau blokir.
Kristen-Kristen kalau bisanya cuma makan babi, jangan coba-coba naik di Komal. Mending kandang babi, urut-urut kaki babi, pantat babi, daripada naik sini kau bikin malu Kristen yang lain. Kau hadirkanlah pendeta-pendetamu itu yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas katanya. Jangan kau naik di sini. Halo, semangat malam. Kau jangan menghina-hina. Aku kok menghina? Buka kamera, buka kamera. Silakan. Anja. Kau nggak bisa buka kamera, kau kebanyakan makan babi kau. Kameramu kena kutuk. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam. Makasih teman-teman yang mendukung. Bang Sukmajaya ada di bawah ya Bang ya. Selamat monitor abangku, sehat selalu. Teman kita dari mana San? Dari Prancis. Assalamualaikum. Dari Australia. Halo, semangat malam. Katolik Protestan. Bang. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Selamat. Bye-bye untuk selamanya. Halo, semangat malam Saudara Johan. Malam. Katolik Protestan. Kristen. Buka kameranya Saudara Johan. Gimana mau debat kalau kau itu comor mulutmu busuk? Buka kameranya Bang, saya bukan pemakan babi. Yang congor busuk itu yang makan babi dong. Kau itu comor. Bang, habis makan babi mulut abang bau apa? Mulutmu yang babi. Abang kalau habis makan babi mulutnya bau apa Bang? Sudah ditahu triknya tahu. Sampai langit. Habis makan anjing mulut abang bau apa anjing? Bau apa? Bau apa? Ah? Tidak ada otak. Yang nggak ada otak itu yang makan anjing, makan kucing, makan tikus. Kutanya dulu kau Johan, mulutmu kalau habis makan anjing bau apa? Anjing, Johan, mulutmu bau anjing atau bau apa kalau habis makan anjing? Sudah ditahu trikmu, tidak ada ilmunya. Anjing, kalau kau habis makan Johan mulutmu bau apa? Kebalik. Ulang. Anjing, kalau habis makan Johan mulutmu bau apa? Kau diajak diskusi baik-baik, naik buka kamera kau malah maki-maki. Dasar kau Kristen. Kau enggak usah konek begitu. Saya tidak akan mundur selangkah pun. Enggak usah kok. Lebih baik kau datang naik baik-baik Bang Suma, kita diskusi baik-baik ya Bang. Iya ayo. Jangan kau naik begitu. Ini si leper penyakit pemakan pantat ayam ngapain dinaikkan? Jangan dinaikkan itu moderator, kok bisa blokir. Yang si gondrong itu gondrong pemakan kutu. Gak ada manfaatnya. Gak ada gunanya. Halo, semangat malam. Halo. Blokir. Maaf saya blokir. Kalau ada yang naik diam-diam mau Kristen, mau Oten, mau apapun itu. Apalagi kalau Islam pakai jilbab naik-naik buka kamera ketawa-ketawa cengengesan. Blokir permanen. Nanti jumpanya di pintu surga.
Halo. Halo, semangat malam. Halo kawan. Katolik Protestan. Halo. Selamat. Oke, baik. Selamat, saya blokir. Islam binatang, Islam anjing, binatang kontol. Oh, enggak jadi. Itu. Enggak jadi diblokir. Enggak jadi. Untung kau perlihatkan dirimu sebagai Kristen yang asli. Kalau tidak, kena blokir kau. Aduh, parah. Untung kau sebut dirimu cepat Kristen. Kau ketahuan binatang. Aduh, parah si binatang ini. Naik ngamuk-ngamuk si binatang. Kata guruku kan, aduh Ananda, kau terlalu kasar sama orang itu. Mana ada. Kita orang Sulawesi tidak diajarin. Apa ku bilang sama guruku? Guru, kalau muridmu ini lagi di atas panggung, tutup kuping. Tak perlu kau dengarkan. Karena apa yang terlontar dari mulut muridmu ini semuanya sudah ada darimu. Keilmuan kau lebih hebat ilmunya. Maka jangan lagi kau mendengarkan. Karena sia-sia aja kau mendengarkan. Karena ilmumu lebih tinggi dari aku, guru. Jadi matikan HP. Biarkan muridmu mainkan semua di sana. Oke kalau gitu. Halo, selamat malam. Halo. Tidak bisa buka kamera. Turun. Kurangilah kau itu bicara keras sama mereka. Tak bisa lagi lah dia dapatkan kelembutan kau kasar. Ku bilang sama guruku, kalau yang datang itu manusia, guru, sopannya aku. Tapi yang datang ini separuhnya aja manusia. Seperti Tuhannya separuh saja manusia. Tidak seutuhnya. Masih adanya sifat ketuhanan. Nah sama seperti mereka. Separuhnya manusia, guru. Separuhnya lagi iblis. Halo saudara, semangat malam. Halo saudara Aja. Hei, mau diblokir kah? Oke baik, kalau begitu abangku. Kita tidak satu misi berarti. Selamat tinggal, selamat berpisah untuk selamanya. Bye. Terima kasih ya teman-teman yang sudah naik minta diblokir. Kalian hebat. Salut. Halo, semangat malam saudara. Tahu diri dia, aku diblokir ini. Coba-coba aja naik. Pasti ku blokir. Karena kalian mau, bukan aku. Halo, semangat malam. Ya bang. Katolik Protestan. Islam bang, Islam. Oke, mantap kawan. Thank you. Islam boleh naik Boleh, tapi kasih hadiah. Nih hadiahnya teman. Nah, bawa pulang. Salam sama bini ya. Halo, semangat. Jadi blokir. Semangat malam. Oi Juma. Buka kamera. Ini gimana ini? Buka kameranya saudara Sinaga. Anda tidak bisa buka kamera ternyata. Tidak bisa buka kamera. Pergilah sana. Bersihkan toilet. Halo, selamat malam.
Halo. Halo. Saya katakan kepada saudara-saudara yang saya blokir ya, bukan aku yang mau, kalian yang mau. Bukan aku. Aku kan udah bilang jangan naik, yang naik itu non muslim. Kalau ada yang naik Islam saya blokir. Kan udah aku bilang lebih dulu kan. Nah, naik berarti minta diblokir. Minta diblokir berarti bukan pendukung saya kan gitu. Ya udah. Terimalah itu. Itu kan yang kalian minta. Jangan bilang lagi aduh jahat Bang Suma aku diblokir. Enggak dong. Kan aku udah bilang yang naik itu yang non muslim. Muslim yang naik berarti tidak mendukung. Ngapain coba? Mending saya blokir. Simple kok. Halo saudara Khalif. Halo. Oke, baik. Kita blokir bang. Gampang itu. Cih, mantap sekali. Hus. 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 Keren toh. Silakan saudara-saudara non-muslim yang lain yang masih mau berdiskusi, yang mau kemudian kita cerdaskan supaya memahami kalau sebenarnya mereka adalah antikristus. Silakan naik. Ayo. Jangan malu-malu. Halo, selamat malam. Bobby. Halo Bob. Bob. Bobby. 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 Halo. Kristen Katolik, Bang. Oke. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Boleh, poke. Oke. Halo, selamat malam. Ya, Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Ortodoks. Islam, jangan lagi nonton Juma ini, dia sombong. Jangan kasih gift lagi. Dia Halo, sombong saudara banget. 205, Islam, Kristen. Ingat ya, ini orang angkuh, orang sombong. Bang Zuma. Orang Oke, Islam Bang. jangan ada yang menonton lagi. Allah Akbar, Allah Akbar. Dia terlalu sombong, terlalu angkuh. Buka kamera. Dia Buka sombong kamera. banget. Kalau masalah Buka. uang dia mau. Buka kamera. Ini saya buka. Kamu takut debat sama saya. Nih gimana? Gak kelihatan wajahmu. Lampu mati bodoh. Buka kamera. Ini sudah dibuka ini. Nggak ada, nggak nampak di sini. Senenggo, Saya mau bilangin aja sama orang Islam. senenggo, Jangan lagi dukung Juma, dia angkuh. Dia orang senenggo, sombong. Dia orang sombong. senenggo. Kalian mendukung, tapi dia tidak menyukai kalian. Lebih baik Idiot. kalian
Jangan dukung Juma lagi. Jumi, ini Jumi namanya, Jumi. Buka kamera. Sudah tolol. Mana wajahmu nggak ada? Kusantet juga kamu ini. Nggak mempan. Kenapa sih orang Islam ini bego-bego? Apa Mau bukti? saja dukung si Jumi ini. Apa bukti Kristen antikristus? Padahal kalian sering dimarah-marahin, sering disumpah-sumpahin, masih aja dukung si Jumi ini. Ya udah, kamu dibawa kok gitu. Jangan lupa cebok air 1 sendok ya. Oke, silakan lagi yang naik. Yang mau diblokir boleh naik juga. Gak apa-apa. Halo roti bakar. Semangat malam. Buka kameranya silakan. Suma itu yang antikristus itu Nabi Muhammad Suma. Buka kamera, jangan kepanasan dulu. Iya, dia tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus disalib itu antikristus itu. Buka kameranya, diskusi kita. Santai aja, relax. Ayo. Nanti Anda uraikan nabiku antikristus, silakan. Iya, nabi palsu yang mati diracun. Buka kamera, silakan kita diskusi. Ya, itu dia nabi palsu yang mati diracun. Buka kamera. Gampang itu, kalau cuma bernarasi gampang. Buka aja kamera, kita diskusi. Bisa? Iya. Oke. Bisa. Oke, silakan. Ayo. Oke. Sebentar. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Bang, silakan. Ayo buka kameranya. Nah gitu dong. Ya, yang nabi palsu itu antikris ya, Nabi Muhammad itu. Oke, kita pakai data Bang ya. Boleh ya? Pakai data, boleh. Oke, baik. Dikatakan di dalam Yohanes 1:4. Dikatakan gini. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Sekarang itu abad pertama atau abad ke-7? Sekarang ketika ditulis buku Yohanes ini. Abad pertama. Nah, abad pertama ya. Hadis Nasai 324 derajatnya Sahih Muhammad. Nah, sekarang salib itu karya antikristus atau karya orang yang percaya kepada Kristus? Salib itu sudah direncanakan untuk keselamatan umat manusia. Saya ulang lagi. Salib itu karya antikristus atau karya orang percaya kepada Kristus? Karya orang percaya kepada Kristus. Berarti iblis itu percaya kepada Kristus. Dia percaya bahwa dia itu adalah Elohim itu sendiri. Mati dia. Jadi mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan mereka, lalu mereka berusaha untuk membunuh Tuhannya gitu. Itu sebelum itu udah dibuatkan nabi-nabi. Di mana kau curi nubuatan, di mana? Nabi-nabi sudah menubuatkan bahwa akan datang juru selamat. Juru selamat kenapa dibunuh? Penebus dosa manusia. Kenapa dibunuh?
Ya kalau dia jadi Tuhan, tidak mungkin mati, Bahlul. Berarti dia bukan Tuhan. Datang sebagai manusia. Iya, datang sebagai manusia. Berarti datang sebagai bukan Tuhan. Yang nabi palsu itu nabimu, Nabi Muhammad. Abad pertama nabi palsunya. Bukan kemudian di abad dia baca menyangkal 1 penyalipan. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 nomor 1, nabi-nabi palsu itu ada di abad pertama. Bukan di abad ke-7. Baca 1 Yohanes 4 nomor 1. Nabi palsunya ada di abad pertama. Baca Efesus. Baca itu sudah 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 nabi palsu. Nabi palsunya di abad pertama. Ayo. Nabi palsu yang tidak mengakui bahwa Yahweh itu Elohim. Ngomong apa kau cumi? Aduh. Masa kok semua nabi Bani Israel nyembah Elohim, kok malah abad ke-7 datangnya nabi Tuhan dari negeri Mekah. Itu kan ngarang bebas. Tuhan dibunuh manusia itu enggak ngarang. Kalau dia Tuhan tidak mungkin dibunuh, dia datang sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan kan? Dia Tuhan dari sananya. Dari sananya dia Tuhan. Ya macam dia berarti bunuh Tuhan berarti. Tuhan Dari dibunuh. sananya. Itu karena kasihnya. Iya. Kasih lagi. Kasih. Bunuh Tuhan kok kasih. Kok bunuh Tuhan hanya kasih? dia untuk itu sebagai penebus dosa. Sebagai penebus dosa. Kok menebus dosa bunuh orang? Kenapa bunuh orang menebus dosa? Kasih. Kok kasih bunuh itu orang kok kasih? Sebagai korban darahnya. Ya kok ada yang dikorbankan kalau ada ajaran kasih, kenapa korbankan orang? Itu ajaran Dewa Molok. Ngorbankan orang itu ajaran Dewa Molok. Itu nabimu yang palsu itu. Enggak ada nabiku di abad pertama. Yang diceritakan nabi palsu itu abad pertama. 1 Yohanes 4 nomor 1, 2 Petrus 2 nomor 1. Nabi palsunya itu ada di abad pertama. Nabi palsunya berasal dari Yerusalem. Yeremia 23 nomor 15. Nabi palsu itu mati diracun. Nabi palsu mati diracun. Yohanes 19 nomor 30. Setelah Yesus meminum anggur asam, matilah dia. Nabi palsu. Itu nabimu yang mati itu. Enggak ada nabiku minum racun mati, enggak ada. Yang mati yang minum racun itu Yohanes 19:30, Yesus mengecam anggur asam itu lalu matilah dia. Coba kau lihat di dalam Al-Quran. Mana di Al-Quran Nabi mati diracun? Al-Quran berkata, mana? Allah berfirman, jika engkau Muhammad mengada-adakan wahyu yang bukan dari kami, maka kami akan memutus urat jantungmu. Putus di hadis. Putus gak? Di hadis Muhammad berkata kepada Aisyah, oh Aisyah, masih berasa aku makan daging yang di Khaybar. Sekarang urat jantungku terputus. Itu parah. Bohong lu. Lu tipu aja. Ayo lihat. Tipu coba aja. Buka. Tipu, itu pekerjaan Fight Freedom. Aku tahu. Itu hadits editan yang dibuat oleh orientalis barat, misionaris koplak. Kasian kali kau. Kau tidak mengakui. Saya tidak mengakui. Kau malu. Saya tidak mengakui. Hadis Yohanes 19 nomor 30. Yesus minum anggur lalu mati, bukan disalib. Mati minum racun Tuhan kau itu. Sebab dia adalah nabi palsu. Baca Yohanes 19:30, baca. Kami umat Islam tidak mudah ditipu dengan Google, dengan YouTube.
Nabimu, Nabimu mengatakan sendiri bahwa dia, oh Aisyah, ini masih kitab merasakan kami. aku makan lagi. Ini kitab kami, bukan Google, bukan YouTube, kitab kami nih. Jadi apapun yang orientalis barat karang, misionaris karang, no, kami nggak percaya. Tapi di sini Yohanes 19:30, Yesus minum anggur asam yang dicampur dengan bunga karang. Baru hitungan detik mati. Nabimu yang meninggal di dia berkata sama Aisyah, oh Aisyah, masih merasakan daging yang aku makan di Khaybar. Nih. Yohanes 19:30, mati dia diracun. Dada. Itu Allah mau Nabi palsu dada. Masalah generasi. Kau diajak diskusi, nggak ada ilmu. Mending kau dipermalukan aja. Sembahanmu mati diracun. Ya kasihan. Tuhannya mati diracun. Parah. Ayo teman-teman non-muslim, silakan naik. Muslim yang mau diblokir pun boleh naik, silakan. Apa? Kasihan, sudah tak berdaya lagi. Yang ada hanya maki-maki. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, Katolik Protestan Abang. Halo, cek, tes. Emosi mereka, emosi. Halo, semangat malam Katolik Protestan. Muslim bang, Muslim. Oke, ada yang bisa dibantu? Silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Silakan. Halo. Halo abang. Coba yang muslim dibatalkan. Panas ya, Sat? Adek mana, Sat? Halo, semangat malam. Halo, Saudara Vitalis PTG. Semangat malam. Halo. Nggak nyangkut dia, teman-teman. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Malam Katolik Protestan. Islam. Mau ngapain? Enggak ada. Kenapa naik? Aku coba-coba aja tadi bang. Kenapa bisa naik? Malam bang. Malam Katolik Protestan, saudara si Hombing. Saya Kristen Protestan bang. Baik abang, silakan. Siap, buka kamera. Silakan kamera ya.
Yuk, Gak apa-apa kan bang? silakan. Bentar saya, ya nggak apa-apa bang. Aduh, bentar bang, saya hidupkan kamera bentar. Saya mau bertanya. Oke. Apakah ada perbedaan di antara kita agama bang? Itu pertanyaan saya bang. Antara Anda dengan saya, perbedaan agamanya jelas. Enggak, antara kita dari Sabang sampai Merauke, apakah ada perbedaan kita antara agama? Itu maksud saya bang. Ada. Perbedaannya di mana bang? Coba ya bang. Kalian menyembah Kristus, kami enggak. Iyalah, karena abang Muslim kan. Ya, kenapa Anda tanya perbedaan? Gini maksudnya bang, maaf ya, abang maaf ya, izin ya. Ya. Kalau dari Sabang kita sampai Merauke kita saudara semua, yang saya tahu ya bang ya. Izin Memang, abang ya. betul. Saudaranya kita. Kalau boleh jangan adalah yang membeda-bedakan kita antara di mana, seperti itu maksudku bang. Ya, kalau begitu, suruh Kristen menghentikan gerakan kristenisasi. Bukan, enggak. Kita jangan seperti itu abangku. Oh, maksudnya gimana? Kita disuruh Kita diam? nggak bisa menghentikan, nggak boleh gitu, bang. Bang, hanya Jadi masukan doang ya bang ya. Maksudnya Maaf, kami bang. disuruh diam, terus kalian memurtadkan orang gitu? Bukan Anda memurtadkan, kami tidak memurtadkan orang abang, tidak. Lah, misi Kristen itu kan jadikanlah Indonesia jadi Kristen. Gimana sih abang ini? Tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu bang. Tidak ada topik seperti itu bang. Tidak ada topik seperti itu bang. Jadikanlah seluruh rakyat menjadi Kristen, itu amanat agung. Matius 28 nomor 19. Iya, kalau masalah ayat bang, abang baca. Aku pun nggak bisa-bisanya aku baca ayat. Kalau masalah Itu perintah di Bible untuk mengkristenkan seluruh Indonesia. Bukan bang. Bukan. Itu makanya Kristen menggunakan istilah-istilah Islam supaya mereka Kristen bisa dengan mudah memurtadkan orang Islam. Oke, bisa saya bertanya lagi bang? Saya bisa bertanya lagi bang? Boleh. Jadi seandainya lah ada keluarga saya yang Muslim, ada keluarga abang yang Kristen, itu bagaimana respon abang? Aman, masalah. Aman. Tidak ada perdebatannya. Harusnya tidak ada perdebatan. Tapi karena Kristen mengambil istilah-istilah Islam untuk memurtadkan orang Islam, ya kami harus angkat bicara dong bang. Tadi topik, maaf dulu bang, topik saya tadi di sini tidak memecah belah, artinya bang, dari Sabang sampai Merauke kita satu enggak? Itu saya tanya tadi bang. Oke, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya kan, itu dia, itulah bang kan. Ya, tapi kita berbicara mengenai agama, kita tidak satu agama. Berbicara mengenai Tuhan, kita tidak sama Tuhan. Jadi kita nggak satu Tuhan. Jadi kita nggak satu Tuhan manusia. Tuhan kalian itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, kalian tuhankan. Masa sama Tuhan kita abangku? Tuhan kalian beda dengan Tuhan. Abang. Apa? Tuhan orang abang dari mana? Kok dari mana? Tuhan abang yang dari Yahudi. Kalau Tuhan kami enggak dari. Tuhan kami pencipta alam semesta. Tuhan Anda anaknya orang. Beda kita. Bukan, kalau seperti itu bang. Kalau seperti itu topik, itu memecah belah itu loh bang. Kok mecah belah? Yang memecah belah itu yang memanggil dewa dengan panggilan Tuhan kami. Yang memanggil kemudian pembunuh dengan gelar Rasul kami. Nabi kami dipakai. Orang Kristen ini mengambil istilah-istilah mulia dari Quran untuk menutupi kekurangan agamanya. Oke bang, nggak apa-apa. Itu agama bang kan? Itu agama bang kan? Agama Kristen yang mengambil istilah-istilah dari Islam. Ya, nggak seperti itu bang. Jangan salah bang. Maaf dulu bang. Kita nggak boleh seperti itu. Ada kata berbeda-beda akan faktanya begitu. Kristen mengambil istilah-istilah Islam untuk menutupi kekurangan agamanya. Kasih contoh dulu bang sama aku. Nanti aku kasih contoh sama abang.
Contoh surat kabar dari Yunani disebut Alkitab di Indonesia. Itu contoh. Kenapa dipakai kata Alkitab dari Al-Quran diambil? Ku tanya dulu abang, kita agama Muslim atau negara Islam? Negara Indonesia. Bukan, jangan seperti itu bang. Itu tadi ku lempar bang. Enggak, bang, jawab dulu abang dulu. Kalau kita tahu negara Indonesia kan semua tahu itu loh bang. Terus apa pertanyaannya? Yang saya tanya bang, Indonesia agama Muslim atau negara Islam? Itu yang saya abang dulu bang. Negara Indonesia. Kan, abang nggak bisa jawab. Anda bertanya negara ini negara Indonesia atau negara Islam? Saya bilang negara Indonesia. Tadi topik saya bang, tadi bang, tidak ada memecah belah. Itu topik saya tadi pertama bang. Iya, terus kenapa orang Kristen mengambil istilah-istilah Islam dari Quran kalau begitu? Abangku izin ya bang. Tadi ku bilang kita nggak boleh memecah belah. Bang Idris TV pun saya ikuti juga bang. Maaf ya bang. Ya izin ya, bang. Memang nggak boleh. Yang mau memecah belah siapa? Tunggu dulu bang. Tadi pertanyaanku nggak abang jawab. Negara Republik Indonesia agama Muslim atau negara Islam? Aku tanya dulu abang dulu. Negara Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia. Islam itu hanya sekelompok manusia. Makanya orang Kristen jangan ikut-ikutan pakai istilah Islam. Karena negara kita bukan negara agama Islam. Kalau negara kita bukan negara Islam, jangan ikut-ikutan menjadi Islam. Oh bukan. Loh, Kristen itu ikut-ikutan jadi ke-Islam-Islaman. Agama yang tidak punya malu dan tidak punya harga diri, tidak punya jati diri. Kita nggak boleh seperti itu bang. Itu fakta abangku. Bang, nggak boleh. Bagaimana nggak boleh? Saya bicara sesuai dengan fakta. Kristen itu tidak sempurna tanpa Islam. Kristen itu numpang tenar Pak dengan menggunakan istilah Islam. Kasih contoh dulu bang. Coba. Tadi sudah kubilang, kata Alkitab kalian ambil, kata Allah kalian ambil, kata Roh Kudus kalian ambil, kata Injil kalian ambil, iman, jemaat, apa lagi? Kalian mengambil istilah-istilah dari Al-Quran itu untuk menutupi kekurangan agama kalian. Ibadah, soleh, nabi, rasul, ayat, semua kalian ambil dari Islam. Kita tidak boleh memvonis. Itu fakta, bukan vonis, itu fakta. Jadi kutanya dulu abang. Kutanya dulu abang. Kutanya dulu, maaf ya. Maaf Muslim yang ada seluruh Indonesia. 1000 saya Kristiani. Ya tahu dari saudara. Haram enggak? Haram. Makanya jangan korupsi ayatnya orang. Jadi korupsi haram. Makanya jangan ambil ayat dari kitabnya orang. Gimana? Makanya bang. Babi dimakan Muslim haram. Uang dimakan Muslim haram enggak? Itu saya tanyakan dulu bang. Haram. Oh, ku tanya dulu abang. Saya tanya dulu abang. Saya tanya dulu bang. Maaf ya bang ya. Yang membuat lebih banyak korupsi di Indonesia agama apa bang? Ku tanya dulu Kristen. Di mana salah abang. Kok salah? Pejabat paling banyak agama apa bang? Agama Islam. Tapi ya udah. Yang korupsi, itu lebih banyak Kristen. Gak ada Kristen bang, gak ada. Kata siapa? Senturi, pelakunya siapa? Siapa bang? Yang korupsi 270 lebih triliun agamanya apa? Ku tanya dulu bang, saya tanya dulu bang. Jangan lempar dulu bahasa bang. Apa ngapain kau bahas itu? Kau bikin malu nanti agamamu. Bukan. Yang banyak korupsi agama siapa? Itu pertanyaan saya. Agama Kristen. Tidak ada pejabat paling banyak. Muslim paling banyak pejabat. Bukan cuma pejabat doang yang korupsi.
pengusaha juga korupsi dan rata-rata itu Kristen. Oh tidak. Kok tidak gimana? Kami tidak mempunyai. Oh, inilah Kristen paling bisa. Paling bisa. Makanya tadi aku bilang. Korupsi terbesar pelakunya Kristen di Nusantara ini. Abang salah. Kok salah? Coba kita cek di Google ya. Berita yang pejabat paling banyak agama apa pejabat paling tinggi, Bang? Cek dulu, Bang. Cek, Abang. Enggak, jangan emosi dulu. Abang cek gitu. Ya. Maaf ya, penonton semua enggak, Pak. Di Indonesia korupsi terbesar. Pejabat paling banyak kan Muslim. Yang banyak korupsi kan Muslim. Matamu. Kok matamu Abang bilang? Saya berkata jujur, matamu Abang bilang. Kok jadi kayak gitu? Nggak boleh gitu, Bang. Kita nggak boleh memecah-pecah belah. Kita satu semua. Nih ya, kubacakan samamu ya. Tata kelola minyak mentah Pertamina. Bukan itu, Bang. Pejabat paling banyak. Ini baru aku mau baca. Ya, Bang, siap, Bang, siap. 968 triliun. PT Timah 300 triliun. Kemudian Bank Indonesia diperkirakan mencapai 138 triliun. Korupsi penyerobotan lahan sawit Duta Palma Group 78 triliun. Pertanyaan saya kepada saudara yang duduk kemudian di perusahaan-perusahaan besar, Islam atau Kristen? Yang duduk Muslim. Muslim. Coba tunjukkan satu nama. Saya tidak nunjukin. Saya pastinya kita belajar dari dulu saya, Bang. Saya ngomong dulu, Bang. Oke. Kenapa saya katakan tadi seperti topik saya, Bang? Kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Lebih banyak pejabat Muslim Kristen enggak? Saya tanya dulu, Abang. Tunggu kita cari namanya. Iya, lebih banyak pejabat kan Muslim, lebih banyak pejabat di seluruh Indonesia. Oke, ini beritanya nih. Daftar korupsi terbesar Tata Niaga Timah, nilai kerugian 300 triliun. Tokoh utama ini Islam dah ini. Harvey Moss dan Helene Lim. Itu Islam atau Kristen? Helene Lim dan Harvey itu Islam atau Kristen? Kristen. Pandai. Pandai abang ini. Pandai. Apa lagi? Mau bukti apa lagi? Sekarang gini, Bang, itu kan individual yang menceritakan, saya global. Saya korupsi kok global. Aduh. Global loh, Bang. Maaf ya, bukan mau memecah belahkan kita. Kita nggak mau memecah belahkan, enggak. Kita saudara semua. Kita satu semua. Mau gak mama kita anut tetangga kita saudara semua. Artinya, Bang, mau Edis TV pun live, mau abang pun, kau ikutnya, Bang. Saya ikut selalu, Abang. Tapi jangan ada memecahkan belah. Ya, penonton di sini penonton 14.000, yang Kristen hanya seorang. Nah, seperti itu. Nih kita baca ya. Siap, Bang. Pertamina, pelaku utama adalah Ripa Siahan, Direktur Pertamina. Bangnya. Agamanya apa? Ya udah, Bang, udah aku tonton itu, Bang. Oke, Ripa Siahan ya. Kemudian korupsi kelola timah, pelaku utama adalah Harvey Moss. Tinggal Anda mikirkan. Honggo Wendratno, Beni Cokrosaputra, Pire Togar Sitanggang,
Ayo, Johnny G. Plate, proyek BTS, dan seterusnya dan seterusnya. Itu koruptor raksasa itu kira-kira agamanya apa? Apa bang? Lebih kalau di global kan kalian bang Muslim bang. Maaf. Muslim. Ya. Aduh, parah. Ya, Makanya kau itu jangan kayak apa ya? Kau selalu menyalahkan Muslim terus. Bang, aku tidak menyalahkan. Aku tidak menyalahkan. Abang yang menyalahkan. Aku tidak menyalahkan bang. Aku tidak menyalahkan. Kalau misalnya gini, kalau jumlah Islam itu 10, korupsinya 3. 10 orang pejabat, korupsi 3 orang. Kristen pejabat cuma 5. Korupsinya kemudian 2. Abang cerita presentasi. Abang cerita Enggak gitu. Buku pucu. Aduh, parah. Yang Kristen pejabat cuma 3. Iya. Tapi korupsi 3-3-nya. Itu persentase bang kan, statistik kan bang. Jumlah Kristen di Indonesia berapa? Udah aku bilang bang, kalian paling nomor 1. Nah, Kristen jumlahnya cuma 3%. Ya, kalian nomor 1 bang. Oke. Islam 87%. Kalau korupsi yang 3% ini cuma 1%. Abang cerita persentase sama aku, nanti persentase. Kan Anda mencari jumlah, tuyul. Jumlah sama itu bang. Ya udahlah, udah. Anda menang. Bukan bang, maaf ya bang, maaf ya. Ya bang, makasih bang. Oke, thank you. Mau menuding umat Islam, matamu paling bisa. Itulah Kristen. Paling bisa merasa korban.